Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Krisdan Hasubian dengan NIM 31S22014. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi penelpor dengan materi Heat Conduction Shock Composite Walls, di mana konduksi panas melalui dinding komposit. Adapun outline-nya yaitu fenomena yang terjadi, elemen volume, penentuan heat balance, boundary condition, penurunan rumus hingga flux panas. Fenomena yang terjadi yaitu di mana konduksi panas melalui dinding komposit merupakan fenomena perpindahan panas yang terjadi ketika material dengan konduktivitas termal berbeda disusun berlapis. Ketika terdapat perbedaan suhu antara kedua sisi dinding, panas akan mengalir dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih dingin. Laju perpindahan panas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti konduktivitas termal masing-masing material, ketebalan lapisan, luas permukaan, dan perbedaan suhu. Pada antar muka antara dua material berbeda akan terjadi diskontinuitas suhu akibat perbedaan sifat termal. Fenomena ini memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang, mulai dari konstruksi bangunan hingga industri proses, di mana pemilihan material dan desain dinding komposit yang tepat sangat penting untuk mencapai efisiensi energi dan kinerja termal yang optimal. Mekanisme konduksi panas melalui dinding komposit melibatkan perpindahan energi panas dari ke partikel dalam material tanpa adanya perpindahan material secara keseluruhan. Laju perpindahan Laju perpindahan panas ini berbanding lurus dengan luas permukaan dan perbedaan namun berbanding terbalik dengan ketebalan material konduktivitas termal material konduktivitas berbanding terbalik dengan ketebalan material. Konduktivitas termal material juga berperan penting, di mana material dengan konduktivitas tinggi akan lebih mudah mengantarkan panas. Untuk menganalisis konduksi panas melalui dinding komposit, hukum Poe sering digunakan. Hukum ini menyatakan bahwa laju aliran panas berbanding lurus dengan gradien suhu dan luas penampang, serta berbanding terbalik dengan ketebalan material dengan menggunakan hukum Poe. Poe dapat dihitung distribusi suhu di dalam dinding komposit dan menentukan laju aliran panas total. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju perpindahan panas melalui dinding komposit antara lain yaitu konduktivitas termal masing-masing material. Material yang memiliki konduktivitas termal tinggi akan lebih mudah mengantarkan panas. Ketebalan masing-masing lapisan, semakin tebal suatu lapis, semakin besar hambatannya terhadap aliran panas. Luas permukaan dinding, semakin luas permukaan dinding, semakin besar jumlah panas yang dapat ditransfer. Perbedaan suhu antar kedua sisi dinding semakin besar, suhu semakin cepat, semakin besar perbedaan suhu, semakin cepat laju perpindahan panas. Berikut elemen volumenya, yaitu konduktivitas melalui dinding komposit terletak di antara dua aliran fluida pada suhu TA ke suhu TB. Transfer panas terjadi pada suhu TA ke TB karena suhu TA lebih tinggi, dan transfer panas terjadi dari suhu tinggi ke suhu rendah ke TB, di mana suhu TA lebih di sini bersuhu tinggi, dia akan melewati transfer panas melewati dinding, yaitu T0 ke TA1, di mana panas akan menurun dan dari TA1 T1 ke T2 panas juga akan semakin menurun, dan TA2 ke TA3 panas juga semakin menurun sehingga suhu akhirnya di TB, yang dimana suhu TA lebih tinggi dibanding dengan TB. Luas penampang dari dinding komposit ini yaitu W dan panjangnya H. Adapun heat balance-nya di sini yaitu in by conduction dikurang out by conduction.
di mana pada region satu tadi WH dikali QX terhadap X dikurang WH kali WH QX terhadap X ditambah delta X sama dengan nol. Kita persamaan ini kita bagi dengan WH delta X sehingga kita dapatkan persamaan QX terhadap X kurang QX terhadap X plus delta X sama per delta X sama dengan nol. Kita limitkan sehingga dapat persamaan dua yaitu dqx per dx sama dengan nol. Selanjutnya kita masukkan batas kondisi satu yang dimana dengan x sama dengan x0, qx sama dengan x sama dengan x0, qx sama dengan q0 konstan. Flux panas pada x sama dengan x0 sehingga flux panas akan sama untuk CABS lempengan. Region satu 2 dan 3 QX sama dengan nol. Kita dapat kepersamaan tiganya. Kita terapkan hukum Fourier yang dimana Q sama dengan min K dt per dx. Jadi di region satu yaitu K 0 ke 1 dt per dx sama dengan Q. Di mana dt sama dengan min Q 0 per K 01 dx. Kita integralkan sehingga kita dapatkan persamaan T0 dikurang T1 sama dengan Q0 dikali X1 kurang X0 per K01. Ini merupakan persamaan keempat. Dan untuk di region 2 yaitu min K1 kedua dt per dx sama dengan Q0. Kita integralkan juga sehingga kita dapatkan persamaan T1 kurang T2 sama dengan Q0 X2 kurang X1 per K12. Ini merupakan persamaan 5. Persamaan 4, 5, dan 6 menunjukkan perbedaan suhu pada benda padat berlangsung dengan bantuan konduksi. Yang selanjutnya pada region 3 di mana min K23 dt per dx sama dengan Q0. Kita integralkan juga sehingga kita dapat persamaan T2 kurang T3 sama dengan Q0 X3 kurang X2 per K23. Ini merupakan persamaan ke-6. H0 koefisien perpindahan panas fluida A. H3 koefisien perpindahan panas fluida B. Surface 0 TA lebih besar dari TB yang dimana Q0 sama dengan H0 kali TA kurang T0. TA kurang T0 sama dengan Q0 per H0. Ini merupakan persamaan 7. Untuk surface 3 T3 lebih besar dari TB maka nol sama dengan H3 kali T3 kurang TB. T3 kurang TB merupakan sama dengan Q0 per H3. Ini merupakan persamaan ke-8. Pada fluida A dan fluida B terdapat perpindahan panas secara konveksi, konveksi sehingga berhubungan dengan Newton Law of Cooling, di mana TA suhu fluida dan T0 suhu permukaan slab dengan jenis fluida yang sama sehingga Newton Law of Cooling berlaku. Untuk persamaan 4, 5, 6, 7, 8 tadi kita jumlahkan sehingga kita dapat persamaan TA kurang TB sama dengan Q0 1 per H0 ditambah X1 kurang X0 per K01 ditambah X2 kurang S1 per K12 ditambah X3 kurang S2 per K23 ditambah 1 per H3. Q0 kita separasi variabel sehingga kita dapatkan Q0 sama dengan TA kurang TB per 1 per H0 ditambah X1 kurang X0 per K01 ditambah X2 kurang X1 per K12 ditambah X3 kurang S2 per K23 ditambah 1 per H3. Selanjutnya Q0 sama dengan TA dikurang TB per 1 per H0 ditambah berikut adalah persamaan akhirnya. Untuk heat flux Q0 sama dengan U TA kurang TB U overall heat transfer saat slab sejumlah N maka 1 per U sama dengan 1 per H0 ditambah E sama dengan 1 menuju N XJ kurang XJ kurang 1 per KJ kurang IJ ditambah 1 per HN. Heat flow Q0 U WH TA kurang TB. Ini merupakan WH merupakan loss penampangnya sehingga kita dapatkan persamaan akhirnya yaitu
berikut. Demikian presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.